Microsoft Office, Informatika, PPLG 1, merencanakan, melakukan, merealisasikan, mengakhiri, hasil. Kelompok 2, kami adalah kelompok 2. Ini Dava. Ini Bagus. Ini Denisha. Ini Azahra. Ini Asti. Dan ini adalah Anissa. Kelompok 2 akan memulai diskusi tentang Microsoft Office di lapangan. Upakarti. Microsoft Office adalah sebuah paket perangkat lunak produktivitas dikembangkan oleh perusahaan teknologi Microsoft Corporation. Membantu segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, pengolahan kata, pembuat spreadsheet, pembuatan presentasi, pengolahan email, mengelola basis data relasional, catatan digital, mendesain publikasi, dan berkolaborasi dengan tim. Orang yang sedang menulis menggunakan buku dan beberapa gerakan. Sedangkan orang yang sedang mengetik hanya satu sentuhan sudah menghasilkan huruf yang diinginkan secara digital. Saat kita presentasi di depan banyak orang, PowerPoint hadir untuk membantu kita mengingat poin-poin apa saja yang ingin disampaikan. Melakukan perhitungan manual itu ada kemungkinan salah dan tidak terlalu efektif. Melakukan perhitungan secara otomatis dengan adanya Excel lebih efektif, mudah digunakan, dan lebih akurat. Microsoft Office mempermudah produktivitas kita menjadi lebih efektif dan membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Kita semua tahu bahwa ada banyak software yang dikeluarkan oleh Microsoft Office. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel saja. Tapi kenapa kita nggak ngebahas semuanya aja? Karena 3 software tersebut adalah sebuah kebutuhan yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Iya juga sih, tapi apa itu Microsoft Word? Aku tahu, jadi Microsoft Word itu adalah simpelnya sebuah software pengolah kata yang memudahkan untuk mengubah, mengedit, dan memformat dokumen teks dengan mudah. Biasanya kamu pakai buat apa Microsoft Word? Biasanya aku pakai buat ngerjain tugas sekolah. Oh gitu, aku juga sering pakai Microsoft Word. Kira-kira fitur apa favoritmu yang ada di Microsoft Word? 3. Aku suka fitur autosave. Ini sangat membantu untuk menghindari kehilangan pekerjaan aku jika laptop aku tiba-tiba mati. Benar banget itu, fiturnya emang berguna. Aku juga suka pakai fitur spell check yang otomatis. Jadi aku tidak perlu khawatir tentang ejaan yang salah. Nah, itu tuh membantu menjaga dokumen agar terlihat profesional. Selain itu, aku juga menggunakan alat performatan untuk mengatur tampilan dokumen dengan mudah. Microsoft Word benar-benar alat yang luar biasa untuk pekerjaan dan tugas sekolah. Bagaimana dengan pengaturan halaman? Apakah kamu udah mengaturnya dengan baik? Ya, aku menggunakan pengaturan halaman untuk mengatur margin dan orientasi sesuai dengan kebutuhan tugas aku. Ini membuat dokumen terlihat rapi gitu. Microsoft Word bagus banget, bikin kita lebih produktif. Semoga tugasmu berjalan dengan lancar. Iya, bener banget tuh, aku pakai Microsoft Word jadi lebih produktif. Terima kasih Asti. Berarti sekarang itu Microsoft PowerPoint ya? Ya, benar banget. Bentar, PowerPoint itu untuk mempermudah kita dalam presentasi di depan umum kan? PowerPoint punya alat yang sangat berguna tahu. Untuk membuat presentasi visual yang efektif, ini memberikan banyak fitur untuk merancang slide dengan baik. Bener banget, fitur desain dan tata letak yang ditawarkan PowerPoint memudahkan kita untuk membuat slide yang menarik. Selain itu, aku juga suka saat kita bisa menambah gambar, grafik, dan elemen multimedia lainnya untuk mendukung pesan kita. Tapi, apa kamu setuju kalau terkadang orang terlalu banyak menggunakan animasi yang berlebihan? Aku setuju, animasi bisa menjadi fitur yang sangat baik jika digunakan dengan bijak. Terlalu banyak animasi dapat mengganggu perhatian audiens. Jadi, menurut kamu bagaimana kita bisa menggunakan PowerPoint dengan lebih efektif? Menurut aku yang penting adalah memiliki pesan yang jelas dan menggunakannya sebagai panduan, bukan mengandalkan slide itu sendiri. Slide harus mendukung pembicaraan kita, bukan menggantikannya. Itu pendapat yang bagus. PowerPoint adalah alat yang hebat jika digunakan dengan bijak untuk mengkomunikasikan ide-ide kita dengan efektif. Aku setuju, kita hanya perlu memastikan bahwa desain dan isi slide kita sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens.
Buat dokumen biasanya pakai Word, bikin garis besar buat presentasi biasanya pakai PowerPoint. Kalau aplikasi buat mengolah data pakai apa? Pakai Excel. Excel sama kayak Word dan PowerPoint, sama-sama dikembangin oleh Microsoft. Oh gitu, emang Excel itu apa sih? Excel itu aplikasi pengolah angka yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan juga mengolah data dalam bentuk angka, teks, atau formula. Datanya otomatis atau masih manual? Udah. Excel itu tentunya udah otomatis. Excel kan dibuatnya dari tahun 1985. Kemudian di tahun 1987 baru dirilis versi Windows-nya. Seiring sama perkembangan teknologi, Excel terus berkembang, terus diperbarui setiap 2 tahunnya. Jadilah Excel sebagai aplikasi yang canggih dan kompleks. Keren. Kalau Excel bisa mengolah data, pasti fungsinya biasa digunakan dalam dunia bisnis dan akademik. Coba sebutin apa aja fungsinya itu. Membuat laporan keuangan, analisis data, membuat laporan, mengotomatiskan tugas, membuat grafik, membuat jadwal, dan lain sebagainya. Bener. Nah, untuk membuat data tersebut di dalam Excel itu ada fitur-fiturnya kayak pengaturan data, rumus dan fungsi matematika, grafik dan diagram, analisis data, format dan tampilan, import dan juga ekspor. Pengaturan data itu, jadi kita bisa mengatur data dengan rapi dan efisien, dengan mudah dan cepat ya. Bener banget, kalau rumus dan fungsi itu, jadi kita bisa bikin rumus matematika dan logika sendiri untuk melakukan perhitungan otomatis. Jadi ngitungnya nggak perlu manual ya. Kalau grafik dan diagram itu buat mengukur atau memvisualisasikan sebuah data yang ada berbentuk grafik atau diagram ya. Ya bener banget, ini berhubungan banget sama analisis data, di mana Excel menganalisis data yang kompleks menjadi lebih sederhana. Format dan tampilan, berarti itu kayak kita itu bisa mengubah gaya, warna, huruf, dan lembar kerja kita. Iya, untuk import dan ekspor, kalau import itu jadi kita bisa memasukkan data, misalnya tabel pada Word menjadi format pada Excel. Sebaliknya untuk ekspor, kita bisa merubah format Excel ke format yang lainnya, contohnya menjadi file PDF. Apa elemen yang penting di Excel? Untuk elemen penting di Excel itu ada 5. Yang pertama itu lembar kerja atau worksheet. Yang kedua itu cell atau cell. Yang ketiga itu rumus, di mana kita bisa memasukkan sebuah rumus untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Yang keempat itu fungsi. Contoh fungsi itu seperti sum untuk menjelaskan seluruh nilai, average untuk mengambil nilai rata-rata, dan if adalah fungsi jika dan harus memiliki logika apa yang ingin kita masukkan. Jika logika itu benar dan jika itu logika itu salah. Kayak gitu berarti kegunaannya banyak dong. Dalam bidang bisnis kita bisa menggunakannya untuk analisis data dan perencanaan keuangan. Dalam bidang pendidikan kita bisa pakai untuk matematika dan statistik. Dalam bidang ilmu penelitian kita bisa menganalisis data eksperimen yang kita miliki. Dalam bidang keuangan kita bisa menghitung pemasukan dan pengeluaran secara otomatis. Iya bener banget, versi Excel itu ada banyak dari tahun ke tahun dan selalu dikembangkan oleh developernya. Excel 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 95, 97, 2000, XP 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan sekarang 2020. Banyak banget ya, karena Excel pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan menjadi lebih produktif. Pantesan ya, Excel itu berguna dan serbaguna buat mengolah data dan informasi dalam bentuk tabel dan grafik, karena semula itu pengguna bisa menggunakannya. Betul, dalam dunia bisnis, pendidikan, dan penelitian, Excel menjadi salah satu aplikasi paling banyak digunakan yang karena hasil data yang dihasilkan dari Excel itu pasti akurat. Keren sih, karena Excel semua dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Maka dari itu, penting bagi bisnis untuk memahami pengertian Excel dan fungsinya agar dapat memanfaatkan semua fitur dan fungsi yang tersedia. Kita dapat menyimpulkan bahwa Microsoft Office itu ada 3 macam. Yang pertama itu Microsoft Word, yaitu pengolahan kata, di mana kita ada tugas membuat makalah atau laporan dengan software tersebut, pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah Microsoft PowerPoint, di mana PowerPoint sangat berguna untuk melakukan presentasi di depan umum, sehingga poin-poin materi dapat diingat oleh pemateri. Dan yang terakhir adalah Microsoft Excel, adalah software pengolah angka di mana dengan adanya Excel memudahkan pekerjaan kita dalam sebuah perhitungan matematika atau statistika dengan menggunakan beberapa rumus agar lebih cepat dalam pekerjaan. Berarti dengan adanya berbagai Microsoft Office saat kita bekerja nanti, segala pekerjaan kita dapat dipermudah dengan oleh fitur-fitur yang ada. Iya, bener banget. Selain itu, mempercepat pekerjaan kita.
Ya, bahkan di beberapa industri, perusahaan membutuhkan orang yang sudah menguasai Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Wah, berarti Microsoft Office ini berguna banget ya? Iya benar, berguna banget. Berarti kita harus mulai melatih diri kita untuk mempelajari Microsoft Office lebih lanjut. Itulah diskusi kelompok 2 di Lapangan Upakarti. Sekian dari kami. Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.